Aku tak ingin seperti setan yang menyakitimu. Aku nggak ingin seperti duri yang menusuk hatimu. Aku nggak ingin seperti iblis yang menyesatkanmu. Sangkut dong ya. Santai aja, slow. Selamat malam. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal, memberikan info yang wow untuk kalian semua, terutama PP. Akan saya bahas tuntas, kupas di sini untuk jadikan RP1. Mudah-mudahan kita cuan semua, kaya semua dari PP, tune the moon. Tapi ingat, tetap Dior riset sendiri. Mas Bro tetap warning untuk kalian, dalam investasi apapun ada terjungkelnya, pasti ada batu sandungannya. Mudah-mudahan sandungannya cepat keluar dan menjadi bull ya. Yang namanya pernikahan aja ada ada batu sandungannya ya, ada perselingkuhan, ada macam-macam ya. Ini kripto lebih-lebih lagi. Mas Bro nggak ingin kalian sangkut, tunggu saja sampai tune the moon. Oke, untuk besok dan ini malam Natal, tentunya Mas Bro juga sampaikan selamat merayakan malam Natal bagi yang merayakannya. Ya, umat-umat yang merayakan Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Hari ini yang menuju daerah Jawa Tengah yang masuk pintu Tegal kelihatannya sudah mulai rame dari kemarin-kemarin. Tadi udah biasa-biasa saja karena nanti akan terjadi ledakan arus mudik lagi di saat nanti menjelang tahun baru, biasanya menggila lagi ya. Jadi hati-hati yang masuk Jawa Tengah, karena Brebes Tegal itu pintu masuk untuk Jawa Tengah. Tapi mending udah ada tol ya, agak lumayan. Oke, sebelum saya bahas PP, saya akan memberikan koin yang tidak perlu kalian ragukan, cara analisa koin, dan tidak ada yang instan, dan semua memerlukan waktu. Tapi memang bisa naik, bisa ratusan kali lipat, bahkan ada yang ribuan kali lipat. Pas kalau kita ketemu yang pas, yang titis, jangan ngasal koin. XPL plasma kalian bisa holding itu untuk jangka panjang, karena itu koin yang basicnya blockchain untuk stable coin yang bebas fee di situ. Saya rasa airdrop sudah mulai selesai dan punya real project dan didukung sama Tether. Itu kalian bisa dimanfaatkan untuk long invest ya. Plasma itu kan sudah ada di Indo ya, terutama di Bitem tuh ada, bisa di stick di sana ya untuk mencari cuan sebelum terbang tinggi. Jadi aman untuk plasma XPL juga kalian ambil. Saya juga ambil di situ, tapi nggak untuk jangka pendek. Kalau jangka pendek nanti yang masuk di grup saya udah saya kasih tahu kemarin ketika mau mainnet, kemarin dikasih harga 8.000 naik 12.000, naik lagi sampai 20 sampai 26.000 TP Mas Bro, cuan banyak. Akan tetapi kita kecolongan pas harga awal lagi di 8.000, Mas Bro masuk lagi, nggak taunya dibanting sampai 2.500. Itu kripto begitu ya. Jadi setelah cuan itu akan cuan bisa hilang lagi, apalagi yang lepret. Ini juga ada berita lepret yang besar, hati-hati. Ini well Bitcoin lagi gandakan investasi short di BTC dan di ETH Sol. Nilainya nggak main-main, 243 juta dolar. Ini teracak di data on-chain. Mungkin karena besok tanggal merah, biasanya kalau tanggal merah volume kecil, kemudian market terjun, makanya dia pada pasang short. Tapi hati-hati, kalau mereka pasang short, kita harusnya pasang long, kebalikannya. Dulu pernah ada pasang short bahwa pattern bearish
kemudian seluruh trader dunia pasang short, nggak taunya di pump, banyak likuidasi, banyak trader-trader yang pengalaman kasdunya tuh ngamuk-ngamuk, sampai kata-kata kotor dilontarkan sama si Doc Won, bosnya Terra Luna. Itu pernah dikatain kata-kata kotor-kotor sama trader yang jengkel banget. Arahnya itu sebetulnya mau ke bawah, dia pasang short trader-trader itu, nggak taunya si Doc Won tuh ngeledek, dia langsung di media ngeledek. Kalau bahasa Tegal, syukurin lo, syukur, pokoknya mampus lo, begitulah cara kasar kalau bahasa Tegal ya. Kalau bahasa Cina-nya kan saya nggak tahu. Ya itu dia cekak-cekik, ketawa-ketiwi, ngeledek, senyum. Trader pada cekel semua. Dia ini kan di pam sama dia. Nah habis itu pas gantian balas dendam ketika Doc Won hancur Terra Lunanya jadi teri, ya langsung rame, kualat lo dulu ngancurin gua, duit gua hilang semua gara-gara lo main pam BTC, sekarang mampus lo. Itu saya dengar itu videonya rame ya, jadi main bantai-bantian. Memang ini kan termasuk usaha yang dalam arti bisnis saingan, dalam kripto pun saingan. Kalau saya sampaikan untuk kalian, PP ini sudah menurut saya fundament yang terbaik. Terserah narasi kalian. Ini narasi saya pribadi. Saya akan hold sampai cuan besar. Ya, yang penting koin ini punya komunitas, nggak scam, nggak rupul, itu akan hebat. Dengan kejadian yang kendor longsor pada akhir tahun ini, di akhir tahun 2023 walaupun lagi bear, tetap naik. Tahun 2022 walaupun lagi bear, tetap akhir tahun itu ada gencatan naik ke atas ya. Tahun 2024 kemarin PP 0,4 di akhir tahun kan, 2024 ngaceng. Ini tahun 2025 itu kendor sendiri. Jadi betul-betul koin market berkutakan. Tapi kita harus sabar. Ini yang namanya seninya kripto. Di saat waktu bear begini itu sebetulnya kita banyak pengalaman, pemahaman, kita bisa membaca kondisi market, apa yang terjadi dengan turun kayak gini itu. Jadi kita ambil positifnya bahwa nanti akan mendapatkan penilaian dari investor kelas kakap, mana koin yang mampu bertahan di saat hancur market gini itu apa aja. Ini yang ramai udah saya bikinkan video tadi siang antara Doge dan PP. Ini lagi ramai pertarungan yang hebat mungkin ke depan nanti. Nah ini yang saya harapkan. Maaf ya, kita kan berharap kan boleh saja, yang punya Doge ya pasti mengharapkan Doge naik, yang punya PP mengharapkan PP naik, yang seneng Cardano juga musuhnya Ethereum. Memang ya hal yang biasa, pokoknya kita pertarungan yang sehat saja, nggak masalah ya. Kalau ini kan hanya harapan saja. Kalau memang secara fundament orang-orang investor sudah pada tahu, kemudian GZ adopsi PP yang begitu gilanya sampai ada di media sosial itu, sampai ada yang ngecam ini si Binance ini mabok kecubung, menggila banget adopsi PP ini, kejebak ataupun memang ada perencanaan yang besar, perencanaan yang matang. Kalau saya sendiri, kita lihat orangnya. Kalau GZ nggak mungkin nggak ada perencanaan yang matang, nggak mungkin dia mendem kecubung mabok, tuh nggak mungkin. Saya rasa ada perencanaan yang matang ke depan. Nah, kalau kita lihat dari secara saingan bisnis, bahwa jaringan yang paling rame memang banyak koin-koin scam, itu kan bukan masalah BSC scan-nya, tapi kan masalahnya kan dari debt-nya. Itu kan rame, yang mana ratusan ribu bahkan jutaan meme coin kan listingnya kan dulu kan hanya ETH, kemudian di BNB. Tapi sejak 2 tahun ini munculnya Solana, kue-kue BSC scan kan diambil ke Solana semua. Secara politis ya diambil Solana semua. Nggak ada koin BSC scan yang pokoknya sedikit yang listing di sana. Artinya kan income daripada BSC scan itu menurun dengan listingnya banyak meme coin di jaringan Solana. Ya ini secara politis kalah dulu nggak apa-apa. Makanya CC itu langsung dipam di jaringan BSC scan. Aster itu ya langsung dipam juga, ada buyback. Lah ini kalau PP kemudian diadopsi di jaringan ETH,
kemudian akan di pump besar nanti ada pembakaran, ada segala macam yang diperankan mainkan sama GZ kemudian menjadi raja meme coin, itu kan paling tidak akan, ataupun BTC-nya meme coin, maka para investor kelas kakap itu akan melirik koin untuk 80% masuk daripada PP, daripada meme coin yang lain ataupun yang baru-baru. Artinya kan keuangan yang akan masuk itu nanti kalah dulu masuk ke Solana, tapi ujung-ujungnya nanti belakangnya kan akan milih PP untuk jadikan koin meme nomor 1 ataupun BTC-nya meme coin yang akan cuan besar nanti juga akan GZ sendiri karena dia adopsi paling banyak di PP. Itu yang akan terjadi, saya rasa seperti itu. Ini betul-betul politik perdagangan, saingan perdagangan yang sangat cantik menurut saya. Kalau saya ngikuti GZ itu selama ini dia konsisten dan nggak ada yang macem-macem. Ketika dia diserang perdagangannya di AS itu dia tetap akan kuat, tercengkram semua di dunia untuk perdagangan GZ nomor 1 itu nggak akan mungkin bisa rontok, walaupun di US sendiri di sana dibilang nggak legal, tetap dia akan jalan, nggak akan rontok karena di belahan dunia sudah banyak. Malah ini sendiri di AS sana malah presiden sendiri dengan peralihan kepemimpinan malah USD 1 ya, stablecoin yang kerjasama Trump media dengan Binance GZ ini menurut saya bukan hal yang bisa kita sepelekan. Saya yakin nanti juga ada dukungan untuk PP ya. Oke, ini langsung saya akan bahas untuk masa depan koin PP. Saya rasa akan bermasa panjang dan ini akan menarik, akan jadi bisa konspirasi elit global, peperangan di meme coin nanti antara paus-paus besar. Ini saya rasa kalau kita turun 10% sampai 80% itu jadi nggak soal lah ya, yang namanya ketika naik juga bisa ribuan persen, dan ribuan persen itu terjadi itu sudah historinya itu udah sering untuk di PP. Bahkan yang masuk tahun 2023 aja sama Mas Bro itu 1 juta IDR dapat 100 juta koin, sekarang masih cuan luber. Kalau yang sangkut paling-paling hanya cuannya, kalau yang lain lagi ya masuk di pucuk itu resiko. Kemudian yang masuk awal-awal sebelum saya bahas malah lebih murah lagi, 1 juta IDR itu dapat 1 miliar koin. Bahkan ada yang sudah jual di 404 itu 800 juta 2 miliar koin dia udah jual, padahal masih punya koin bermiliar-miliar. Itulah yang masuk awal. Tapi untuk PP masanya belum habis, justru makin memperkuat fundamentalnya, makin membuat lebih terkenal. Nggak ada yang tidak tahu dari pengusaha besar seperti BlackRock, kelasnya presiden, semua kenal PP. Dan di Singapura, di Hong Kong, di Cina sendiri ini ramai sekali untuk koin PP. Ya, ini yang perlu kalian waspadai, taruhan sangat besar ya, 243 juta dolar. Ini main taruhan di Bitcoin. Pasar kripto apakah akan mengalami penurunan? Ya tergantung nanti. Bisa juga nanti ada yang ngepump, market maker akan bergerak supaya ini kena likuidasi. Ya, kalau ini dipump kan nanti 243 juta dolar itu kena likuidasi. Dalam sebuah unggahan di platform X hari ini loh ya, ada di Onchain, penyedia analis Onchain membagikan wawasan tentang taruhan besar seorang whale Bitcoin terhadap posisi short BTC, ETH dan Solana. Kalau saya berani pasang ke atas. Yang mau masuk tunggu besok ya. Besok kalau sudah aman kalian bisa mulai cicil-cicil untuk hari besok, hari pas Natal, libur Natal. Tetapi saya rasa kalau turun sudah nggak dalam, malah justru bisa naik, bisa terjadi karena si Whale sudah TP dari 2,1 miliar sejak bulan 10. Saya rasa nggak ada yang ditakutkan lagi. Itu ya, jadi totalnya itu dia yang di short, data yang dibagikan menunjukkan bahwa saat ini Whale tersebut memegang total posisi senilai 243 juta dolar AS yang terdiri dari 1.899 BTC senilai sekitar 166 juta dolar AS, dan ada berapa ini banyak juga ETH, 18 ribuan ETH ya, itu senilai sekitar 56 juta dolar AS, dan ada 151
151.208 Solana senilai 19 juta dolar AS. Totalnya 243 juta hari ini teracak posisi short ya. Mudah-mudahan ya, ini menariknya langkah ini dilakukan di tengah meningkatnya investasi pada Bitcoin dan ETH meskipun pasar sedang dalam tren bearish seperti dilaporkan oleh CoinGape. Pokoknya ini lagi solah apakah well Bitcoin pokoknya kayaknya berisiko ya, tergantung nanti kalau ada yang ngepam ya, umpamanya ada yang ngepam itu kena likuidasi ya. Yang hati-hati, anomali sekali kita kondisi gini. Cari aman saja. Ini leverage-nya nggak main-main ini. 20 kali ya, 20 kali gila. 20 kali duitnya sopo ini pasti akan dipam besok ini untuk melikuidasi ini. 20 kali loh ya, leverage 20 kali itu gila, itu banyak loh ya, gila. Ini leverage-nya 20 kali. Kemudian BlackRock menempatkan ETF Bitcoin sebagai salah satu investasi utama di tengah ketidakpastian harga ya. Bitcoin tampaknya menjadi favorit BlackRock ya. BlackRock sudah mulai akan masuk lagi nih mungkin ya, sudah cuan banyak kemarin, TP 2,1 miliar itu yang mendahului nih BlackRock nih ini ya. Tenang aja kawan, Bitcoin akan berkinerja baik di pasar berjangka. Itu aja mungkin yang saya sampaikan ya. Saya agak ngantuk juga ini, mungkin udah banyak yang saya infokan untuk kalian. Koin yang perlu kalian hajar untuk masa depan, yang punya prospek ke depan dan harganya lagi turun dan akan bermasa panjang. Real project kalian masuk Aster ya. Kemudian XPL yang sudah pre-sale, Aster sudah pre-sale, masuk di fund tapi itu Solana loh ya. Kalau yang lebih kuat masuk di Aster, masuk di XPL, X Plasma, Pan, meme coinnya PP. Untuk jaringan layer 2 di ETH kalian masuk bisa Arbitrum, Mas Bro banyak di Polygon ya, ada Immutable, banyak pokoknya yang bagus-bagus, jangan ngasal. Kemudian bisa masuk koin CMC, bisa kalian embat, PP akan jadi besar, rankingnya masih di 43, nggak kemana-mana, dari jutaan ataupun pokoknya ribuan koin udah mantap, tergeser semua. Saya yakin ini si kuda hitam, saya akan ikut GZ. Kalau GZ berani memborong banyak PP, saya rasa kalau dia sudah 1 kali 2 kali kata ya pasti nanti semua akan gampang dia untuk untuk menggiring orang FOMO ataupun euforia di PP itu. Sekali dia ngomong pam kalau dia sudah mau, tapi nanti mungkin belum saatnya ya, karena di situ ada koin-koin yang lain yang mungkin diincar mana nanti yang akan ada. Dengar-dengar ada eceng besar pun akan ada yang dikorbankan, nggak tahu nanti yang jadi tumbal siapa ya. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Tetap semangat, tetap yakin. Selamat yang merayakan malam Natal dan besok untuk yang Natalan, selamat. Saudara-saudara kita, teman-teman kita yang merayakan Natal, saya ucapkan selamat merayakan Natal dan Tahun Baru. Mudah-mudahan sabar dikit, masih sangkut ya, nanti gampang ya. Mudah-mudahan Tahun Baru di kuartal pertama sudah pam semua, sudah bisa motong kebo ya, motong kebo atau sapi yang mau nikah, yang mau kawin ya. Hati-hati juga ya, termasuk bukan berarti saya nggak move on dari istri. Ada yang komen gitu, mantan Mas Bro ya, cari koin yang bener. Saya sudah mengikhlaskan, sudah mengalami pahit manisnya hidup sendiri, jadi sudah bisa melewati itu semua. Masak sendiri, makan sendiri, nyuci baju sendiri, apapun sendiri, udah dilewati semua, udah aman. Cuma saya pesen aja cari yang betul-betul serius, tantangin ajak ke rumah, tantangin suruh ngelamar, mau enggak, itu harus begitu. Jangan melihat hanya foto-foto yang diedit-edit di media, itu sangat bahaya. Nanti setelah ketemu orangnya ternyata garangan bi. Dracula. Hati-hati, zaman sekarang penipuan semakin banyak di mana-mana ya. Mungkin itu aja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang positif kalian ambil, yang perlu kalian tendang.
Kiranya saudara yang belum subscribe untuk subscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.